Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang sholat 2 hari raya yang dikutip dari kitab Syarah Hadis Jibril. Wa amma sholatul aidain fahiya sunnatun muakkadatun. Adapun sholat 2 hari raya itu ialah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Wakila fardu kifayatun, dan ada juga yang mengatakan hukumnya ialah fardu kifayah. Wa waktuha ma baina tulu'i syamsi waz zawali, dan waktunya itu ialah dimulai dari terbitnya matahari sampai siang hari. Wa yustahabbu ta'jilu sholati adha wal imsaku qablaha, dan disunahkan untuk menyegerakan sholat hari raya Idul Adha, kemudian berpuasa sampai dengan selesainya sholat Idul Adha. Wa ta'khiru sholatil fitri wal fitru qablaha, dan pada sholat Idul Fitri ini ialah disunahkan kita untuk makan atau minum terlebih dahulu sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Wa kaifiyatuha, dan adapun cara-caranya, antusalla rakaataini, yaitu sholat 2 rakaat. Yukabbiru fi ula ba'da iftitahi wa qabla ta'awudzi sab'an. Hendaknya kita itu melakukan takbir yang pertama setelah iftitah dan sebelum membaca ta'awuz sebanyak 7 kali takbir. Maksudnya di sini ialah takbir yang pertama kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah itu, maka kita melakukan takbir lagi sebanyak 7 kali, baru setelah itu kita membaca surah. Wa fi saniyah qabla qiraati khamsah, dan pada rakaat yang kedua sebelum membaca surah, yaitu kita melakukan 5 kali takbir. Nah, jadi setelah rakaat yang kedua itu kita melakukan takbir sebanyak 5 kali, baru kita membaca surah. Rafi'an yadayhi ma'a kulli takbiratin, yaitu kita mengangkat kedua tangan kita bersama dengan takbir, sama seperti kita takbir yang pertama. Wa yusannu ayyakula baina kulli takbiratain, dan disunahkan di antara dua takbir itu membaca, maksudnya di antara dua takbir ialah takbir ketiga dan takbir keempat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sirran, yaitu secara pelan-pelan. Wa an yaqra'a fi raqatil ula ba'da fatihah, dan hendaknya kita membaca pada rakaat yang pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, yaitu surah Qaf atau surah Qaf, au sabbihasma rabbika a'la, atau bisa juga digantikan dengan surah Al-A'la. Tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat Iqtarabat, yaitu surah Iqtarabat, atau bisa juga dikenal dengan surah Al-Qamar, au hal ataka hadithul ghasyiyah, atau surah Al-Ghasyiyah. Wa yata'akkadu tazayyunu, dan dianjurkan untuk menghias diri atau berpakaian pakaian yang rapi, yang bersih dan suci dari hadas maupun najis. Wa tatayyubu yaumal id, dan memakai wangi-wangian pada saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa an yubakkira ila musalla, hendaknya kita itu datang lebih awal ke musalla. Wa yadhhaba ilaihi masyian mubakkiran, dan hendaknya ketika kita menuju ke musalla itu berjalan kaki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nur Hikmah Rusmadi. Di sini akan memaparkan tentang materi pembahasan sholat witir. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf faqala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau berkata, akhbarana Malikun an Nafi'in wa Abdullah bin Dinarin an ibni Umar, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha, jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu, hendaklah ia salat 1 rakaat sebagai witir atau penutup bagi salat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi di sini sudah jelas bahwa perintah untuk melaksanakan salat witir adalah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Musaddadun qala, telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata, haddatsana
Yahya bin Sa'id an Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah. Haddatsani Nafi'un an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah bin Umar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ij'alu akhir salatikum bil-laili witron, yang artinya jadikanlah akhir salat malam dengan ganjil, yaitu witir. Jadi kita diperintahkan untuk mengakhiri salat-salat malam kita dengan witir yang bilangannya ganjil. Nah, kemudian penjelasannya, al-wahidatu hiya aqallul witri. Satu rakaat adalah minimal salat witir. Jadi satu rakaat adalah yang paling minimal. Wa aktsaruhu 11 rakaah, dan maksimal salat witir adalah 11 rakaat. Maksimalnya 11 rakaat. Wa waqtuhu ba'da salatil isya'i wa tulu'il fajri. Waktu salat witir adalah di antara ba'da isya sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh gitu. Kemudian dari hadis riwayat Ahmad dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha zadakum salatan wa hiyal witru, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian tambahan salat, yaitu salat witir. Fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajri, maka salat witirlah kalian antara waktu salat isya hingga salat subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian riwayat lain dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-witru haqqun, artinya salat witir adalah hak atau benar adanya. Faman syaa falyutir bi khamsin, maka barang siapa yang mau maka berwitirlah 5 rakaat. Wa man syaa falyutir bi thalathin, barang siapa yang mau berwitirlah 3 rakaat. Wa man syaa falyutir bi wahidatin, dan barang siapa yang mau berwitirlah 1 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Lanjut ke materi selanjutnya. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Azhari Ali dengan NIM 180 10 30 40 349. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit seluk-beluk mengenai tarawih. At-tarawih sigat al-jami' min at-tarawih wa hilugataini ar-rahat maratan wahda aidiya sumiyatan aidatan li'ana awal ashdika aidama salat at-tarawih atalu mawqifi walaihina wasujudu id aidama yajidun arba rakaat yan kasirun tuma yakumun birba'i rakaat ukhra tam yakduzun istirahatan tuma yakumun bilat rakaat, yang artinya tarawih adalah bentuk jamak dari tarawiyah. Secara bahasa, artinya istirahat sekali. Dinamakan demikian karena biasanya dahulu para sahabat ketika salat tarawih mereka memejamkan berdiri, rukuk dan sujudnya. Maka ketika sudah mengerjakan 4 rakaat mereka istirahat. Kemudian akan mengerjakan 4 rakaat lagi, kemudian istirahat, kemudian mengerjakan 3 rakaat. Lanjut ke hukum salat tarawih. Salat tarawih itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugri fi qiyam Ramadan min ghiyar am yamran fi bizintin fi qulu man qam Ramadan imanana waqsabana ghufir lamana taqaddam bin dambin, yang artinya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas, beliau bersabda, orang yang salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lanjut, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amsjid dam litin fisla baslatin nasun thumma salla min al qabli fiktur al nas thumma al ajtamaun min ali al tati al arabati falam yakhruj alihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha asbaqala qad rai adi sentum fi yamnini min akhrij ilaikum
illa anni kharish an tufrat alaikum qalan waldik fi Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di masjid suatu malam, maka orang-orang pun ikut salat di belakang beliau. Kemudian beliau salat lagi di malam berikutnya, maka orang-orang yang ikut pun semakin banyak. Kemudian mereka berkumpul di masjid di malam yang ketiga atau keempat. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Ketika pagi hari beliau bersabda, aku melihat apa yang kalian lakukan semalam. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kecuali aku khawatir salat tersebut diwajibkan atas kalian. Para rawi mengatakan itu di bulan Ramadan. Jadi dari hadis di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya salat tarawih itu tidak diwajibkan, melainkan di dalam pembahasan di atas itu adalah sunnah muakkad. Selanjutnya, faslatan tarawih sanatan ba jima alma, yaitu salat tarawih hukumnya sunnah dengan ijma ulama. Dan yang terakhir, qiyama ramadana sanatan balla jallafa, yang artinya qiyam Ramadan hukumnya sunnah tanpa ada khilaf. Dan itu adalah sedikit penjelasan mengenai saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.